Bab 661. Batu batasan wilayah, prasasti batu hitam. Di atas kota kuno, 10 tetua berjubah kuning berdiri, dan di belakang 10 tetua berjubah kuning, ada 30 sesepuh berjubah putih. Orang-orang ini bukan orang lain, mereka adalah Joker Xuan, Martin Xuan dan lainnya. Tetapi saat ini 10 orang Joker Xuan hanya kelas 9 alam kaisar. Dari tanah suci ke benua pendekar hitam, alam akan ditekan satu tingkat. Jika tidak terlalu penting, setengah suci tanah suci umumnya tidak akan keluar dari benua pendekar hitam karena setelah keluar, alam akan tertindas. Kalau tidak hati-hati, mungkin tidak akan pernah kembali ke tingkat setengah suci. Tapi kali ini, mereka harus keluar. Baik itu pendekar hitam spesies penentang, Bulderkin, atau wilayah selatan, Del. Tanah suci tidak akan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dewasa. Apakah ini benua pendekar hitam? Joker Xuan melihat sekeliling, semua yang berjarak puluhan ribu mil ada di matanya, dan berkata, "Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Jangankan melawan pendekar hitam spesies penentang, datang 1 atau 2 pendekar hitam spesies penentang seperti Bulderkin saja, takutnya benua ini akan hancur. Ini benar-benar terlalu lemah." Martin Xuan berkata, "Tapi aku sangat ingin tahu, di benua tandus ini malah mampu menghasilkan begitu banyak jenius." Dewa pendekar saat itu, dan orang gila yang bertarung yang sering berkata, "Apa pernah takut pada dunia?" Dua yang tertinggi, si pengembara, dan penjaga makam hari ini. Semuanya jenius. Si pengembara dan dewa pendekar saat itu, juga orang gila yang berperang. Kualifikasi apa yang harus dimiliki penjaga makam itu dibandingkan dengan dua yang tertinggi? Joker Xuan berkata dengan dingin, "Bukan karena dia kuat, tetapi setengah suci dunia ini terlalu lemah." Martin Xuan mengangguk sedikit tanpa membantah, memandang kota kuno, dan berkata, "Warrior yang ini akan menjadi alam kaisar. Dia tidak punya kesempatan lagi." Joker Xuan mengangkat tangan kanannya sedikit, kemudian membantingnya ke kota kuno di bawah. Sebuah telapak tangan besar merobek ruang dan jatuh dengan keras ke arah kota kuno. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba naik ke langit dari bawah kota kuno, kemudian memukul tangan raksasa Joker Xuan, dan tangan raksasa itu tiba-tiba menghilang. Akhirnya muncul. Joker Xuan bertanya dengan dingin. Tak lama kemudian, Pak Tuamu, Siluman Suci, dan Raja Siluman muncul di atas kota kuno. Apakah mereka semua hanya alam kaisar? Melihat Joker Xuan dan yang lainnya, Siluman Suci dan Raja Siluman sedikit terkejut. Awalnya mereka mengira itu setengah suci, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka semua hanyalah alam kaisar. Apakah orang-orang ini di sini untuk cari mati? Pak Tuamu menyapu pandangannya ke arah Joker Xuan dan yang lainnya, berkata, "Kalian setengah suci. Penglihatan yang bagus." Joker Xuan memandang Pak Tuamu, sekarang sedikit terkejut, karena dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari penjaga kuburan di depannya, dan sebagian besar yang penting, satu hal adalah bahwa penjaga kuburan di depannya membuatnya merasa sedikit bahaya. Pak Tuamu mengangguk dan berkata, "Karena kalian datang ke benua pendekar hitam tanpa ragu-ragu untuk jatuh, artinya kalian punya kartu truf, ayo tunjukkan itu. Adapun hal-hal yang kejam, mari kita berhenti berbicara omong kosong, jangan sampai kita membuang waktu. Kamu terlalu sombong." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Kemudian seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di lapangan. Setengah suci klan iblis. Pada saat yang sama, Raja Laut juga muncul di pengadilan.
Raja Laut dan setengah suci klan iblis berdiri di sisi tanah suci, sikap mereka terbukti dengan sendirinya. Wajah siluman suci tenggelam, dia berbicara dengan Pak Tuamu untuk setengah suci klan iblis dan setengah suci klan laut. Pada saat aliansi, keduanya mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkannya, tetapi dia tidak menyangka seorang master dari tanah suci keluar, dan keduanya langsung jatuh ke tanah suci. Jika tahu ini, dia seharusnya bergabung dengan Pak Tuamu untuk menyingkirkan setengah suci klan iblis dan Raja Laut. Melihat Raja Laut dan setengah suci klan iblis, Joker Swan sedikit terkejut, lalu tersenyum. Tanah suciku akan mengingat budi ini. Dia tidak bodoh, di benua pendekar hitam ini, lebih dari 2,5 suci akan membantunya, dan itu hanya akan bermanfaat baginya dan tidak membahayakan. Meski penguasa tanah suci hanya berada di hadapan alam kaisar kelas 9, Raja Laut dan setengah suci klan iblis tidak berani menjadi besar. Di antara mereka, Raja Laut sedikit mengangguk dan berkata, musuh utama kita adalah pendekar hitam spesies penentang, melawan pendekar hitam spesies penentang. Baik itu ras manusia atau klan iblis, atau klan laut, kita semua terikat tugas. Tapi sebagian orang tidak berpikir begitu. Joker Swan melirik Pak Tuamu dan siluman suci. Akhirnya matanya tertuju pada siluman suci sambil berkata, kamu adalah setengah suci dari klan siluman, kan? Tanah suci juga memiliki hati yang welas asih. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertobat dan tanah suciku tidak akan mempermasalahkan. Jika tidak, setelah masalah ini selesai, dan ribuan roh klan silumanmu akan berubah menjadi debu karenamu. Pada saat ini, setengah suci klan iblis juga mengatakan, siluman suci, pembunuh raja manusia, terhadap tanah suci, ini adalah gerakan memberontak. Jangan bingung. Jika tidak, ketika basis kultivasi hilang selama ribuan tahun, itu akan terlambat. Ini kesempatan terakhirmu. Raja Laut memandang siluman suci dan berbisik. Siluman suci menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah suci bukan lagi tanah suci yang dulu. Sekarang tanah suci telah melupakan tujuan dari para master leluhur menciptakan tanah suci. Para master kuat dulu mengorbankan pendekar hitam dan banyak urat naga di benua untuk menciptakan tanah suci. Tujuannya juga menahan pendekar hitam spesies penentang dan menjaga benua. Ini suatu kehormatan, tetapi juga tanggung jawab. Berbicara tentang ini, sudut mulut siluman suci dipenuhi dengan sindiran, mengatakan, tanah suci saat ini tidak memiliki kehormatan dan tanggung jawab. Sekarang mereka telah melupakan tujuan pendekar hitam benua leluhur. Mereka sekarang hanya memiliki rasa superioritas. Tanah suciku melawan pendekar hitam spesies penentang, bukankah itu menjalankan tugas kita? Tanya Joker Swan dingin. Siluman suci berkata, alasan mengapa kamu melawan pendekar hitam spesies penentang adalah karena pendekar hitam spesies penentang mengancammu, bukan demi kami para pendekar hitam benua. Kalian hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan kalian tidak pernah memedulikan kami para pendekar hitam benua. Seharusnya, sebenarnya tanah suci kalian sudah membuang kami sejak awal. Joker Swan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Pak Tuamu melambaikan tangannya dan berkata, aku pikir, berhenti berbicara omong kosong. Kata-kata berakhir, Pak Tuamu memegang tangannya. Penopang ditembakkan, membawa gelombang udara ke Joker Swan secara instan. Mau menggertak yang kecil dengan yang besar. Setengah suci klan iblis mendengus dingin, menggerakkan tubuhnya, dan muncul di depan Joker Swan, sedangkan setengah suci klan iblis mundur 10 kaki. Setengah suci klan iblis perlahan mengepalkan telapak tangan kanannya, matanya sangat berwibawa.
Penjaga kuburan, kamu dulu mengumpulkan mayat untuk orang lain, tetapi ketika kamu mati, siapa yang akan mengumpulkan mayatmu? Adapun warrior yang, jangan pikirkan itu, karena dia juga akan mati nanti. Joker Swan mengeluarkan batu transparan. Ketika batu ini muncul di pengadilan, wajah siluman suci berubah drastis, dan Pak Tuamu juga sedikit menyipitkan matanya. Ekspresinya kaget dan serius. Tak hanya Pak Tuamu dan siluman suci, tapi juga setengah suci klan iblis dan Raja Laut yang wajahnya berubah drastis. Karena ketika batu transparan ini muncul, alam keempatnya berubah menjadi alam kaisar peringkat 9 dalam sekejap. Batu ini namanya, batu batasan wilayah, harta tanah suci yang paling berharga. Dapat menekan alam pendekar hitam, bahkan setengah suci tidak bisa menghindarinya. Tidak peduli apa asal atau kekuatanmu, hari ini adalah tanggal kematianmu, kata Joker Swan. Alasan mengapa dia berani datang ke benua pendekar hitam adalah karena batu batasan wilayah, dan karena adanya batu batasan wilayah, bahkan jika alamnya ditindas, dia tidak perlu takut pada setengah suci. Selama kita keluar dari jangkauan batu ini, alam secara alami dapat pulih, kata siluman suci dengan sungguh-sungguh. Joker Swan mencibir dan berkata, benar, tetapi apakah kalian berani lari? Kalian tidak berani, karena jika kalian lari, kami akan membantai pendekar hitam manusiamu dan klan silumanmu. Inilah yang disebut tanah suci. Raja Iblis mencibir dan berkata, inilah yang kamu sebut tanah suci. Benar-benar lucu. Aku dulu hampir saja membantu kalian. Kalau membantu kalian, sebenarnya lebih baik daripada membantu pendekar hitam spesies penentang. Mulai sekarang, tidak akan ada klan siluman di dunia ini, kata Joker Swan. Pada saat ini, Pak Tuamu membalik tangan kanannya dan sebuah tablet batu hitam muncul di depannya, mengatakan, aku akhirnya mengerti mengapa leluhur pendiri dari Sekte Pedang ingin membunuh tanah suci. Walaupun aku tidak sebaik leluhur pedang, tetapi jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan pergi ke tanah suci. Di akhir pidatonya, tangan kanan Pak Tuamu menghantam loh batu yang ada di hadapannya. Lempengan batu itu bergetar hebat. Kemudian, pemandangan tiba-tiba berubah. Ada balok-balok besar berisi ratusan meter mengambang di sekitar kerumunan. Prasasti batu, di atas prasasti ini, memancarkan energi aneh. Di bawah pengaruh energi ini, Joker Swan dan yang lainnya hanya merasa ada sesuatu yang hilang. Vitalitasnya hilang. Vitalitasnya hilang, setengah suci tiba-tiba berteriak, suaranya penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Sebagai setengah suci, mereka hidup lebih lama dari yang lain, tetapi mereka juga memiliki batas, dan mereka telah hidup untuk waktu yang lama. Yang paling mereka pedulikan adalah umur panjang mereka, tetapi sekarang, ada sesuatu yang dapat mengurangi umur panjang mereka, bagaimana mereka tidak takut. Joker Swan juga sedikit mengubah wajahnya, karena dia juga menemukan bahwa vitalitas di tubuhnya terus-menerus hilang. Vitalitas hampir 1 hari hilang setelah bernapas. Kecepatan ini, bahkan dia terkejut. Bunuh. Joker Swan tidak ragu-ragu atau berbicara omong kosong. Prioritas utama adalah menyingkirkan penjaga makam sesegera mungkin. Jika tidak, dia tidak akan tahan jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Hati-hati. Pak Tuamu mengatakan ini kepada siluman suci dan Raja Siluman, kemudian bergegas menuju Joker Swan. Untuk sementara waktu, perang dimulai. Dari luar, tidak dapat melihat situasi di dalam monumen batu yang melayang di atas kota kuno, tetapi semua orang dapat merasakan situasi di sana. Karena terkadang ada suara keras.
Di bawah, wajah Kaisar Si, Kaisar Monster dan lainnya sangat serius. Mereka tidak bisa lagi ikut campur dalam pertempuran di level itu. Pada saat ini, Tino Xiao yang diam tiba-tiba berteriak, "Hati-hati, ada yang menyerang." Begitu suara Tino Xiao jatuh, lebih dari 30 pendekar hitam tiba-tiba muncul di sekitar kota kuno itu. Semuanya alam kaisar. Ada dari klan laut, klan iblis, kerajaan Dinghan dan Partai Yuan. Warrior Yang, jangan berpikir untuk menjadi kaisar hari ini. Sam Yuan berteriak marah dan bergerak menuju kamar Warrior Yang. Hentikan dia. Ekspresi Kaisar Si dan yang lainnya berubah drastis, buru-buru berteriak. Namun tak ada yang menghentikan, karena para master alam kaisar di wilayah selatan semuanya terkekang. Bersambung.